Proses pembelajaran di sekolah dimaksudkan untuk mengembangkan potensi akademis dan kepribadian pelajar, supaya pelajar bukan hanya pintar secara akademik, tetapi pada perilakunya. Disinilah guru berperan sebagai orang tua di sekolah yang mana harus mendidik siswanya. Adapun dalam pembelajaran, guru harus dapat menyampaikan materi kepada siswanya, tidak terlepas dari bagaimana menyampaikannya atau metode yang diajarkannya. Karena jika tidak mengena terhadap siswa, mungkin saja tujuan yang diharapkan tidak tercapai. Dengan metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, cukup potensial untuk memenuhi tuntutan pembelajaran. Model pembelajaran berbasis proyek membantu siswa dalam belajar. Yang pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan yang kokoh dan bermakna guna, yang dibangun melalui tugas-tugas dan pekerjaan yang otentik. Yang kedua yaitu memperluas pengetahuan melalui keotentikan kegiatan kurikuler yang terdukung oleh proses kegiatan belajar melakukan perencanaan atau investigasi yang open-ended, dengan hasil atau jawaban yang tidak ditetapkan sebelumnya oleh perspektif tertentu. Dan yang ketiga yaitu dalam proses membangun pengetahuan melalui pengalaman dunia nyata dan negosiasi kognitif antar personal yang berlangsung di dalam suasana kerja kolaboratif. Model pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya yaitu tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dan kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Ada kelebihan dan kekurangan menurut Boss dan Krauss. Model pembelajaran ini memiliki kelebihan atau keunggulan sebagai berikut. Model ini bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. Siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. Siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya. Teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan, kolaborasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran penting dalam cara-cara baru. Peningkatan kerjasama guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang meliputi batas-batas geografis atau bahan melompat zona waktu. Selain keunggulan, model pembelajaran ini juga dinilai memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut, yaitu memerlukan banyak waktu dan biaya, memerlukan banyak media dan sumber belajar, memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dilaksanakannya. Selanjutnya adalah landasan pengembangan PJBL. Yang pertama yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini menyatakan bahwa peserta didik harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan yang tidak lagi sesuai. Bagi peserta didik agar memahami dan menerapkan pengetahuan, peserta didik harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide. Teori ini pun berkembang dari kerja Piaget dan Vygotsky, teori-teori pemrosesan informasi, dan teori psikologi kognitif yang lain seperti teori Brunner. Yang kedua ada teori belajar konstruktivisme Jean Piaget. Dalam teorinya, Piaget mengemukakan bahwa secara umum semua anak berkembang melalui urutan yang sama, meskipun jenis dan tingkat pengalaman mereka berbeda satu sama lainnya. Perkembangan mental anak terjadi secara bertahap dari tahap yang satu ke tahap yang lebih tinggi. Semua perubahan yang terjadi pada setiap tahap tersebut merupakan kondisi yang diperlakukan untuk mengubah atau meningkatkan tahap perkembangan moral berikutnya. Yang ketiga ada teori kognisi sosial Vygotsky. Vygotsky berpendapat seperti Piaget bahwa peserta didik membentuk pengetahuan sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan peserta didik sendiri melalui bahasa. Vygotsky berkeyakinan bahwa perkembangan tergantung baik pada faktor biologis menentukan fungsi-fungsi elementer memori, atensi, persepsi, dan stimulus respon,
Faktor sosial sangat penting, artinya bagi perkembangan fungsi mental lebih tinggi untuk mengembangkan konsep, penalaran logis, dan pengambilan keputusan. Yang keempat ada teori belajar konstruktivisme John Dewey. Metode proyek berasal dari gagasan John Dewey tentang konsep learning by doing, yaitu proses perolehan hasil belajar dengan mengerjakan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan tujuannya. Terutama proses penguasaan anak tentang bagaimana melakukan suatu tujuan. Pada John Dewey menggambarkan suatu pandangan tentang pendidikan di mana sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas merupakan laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Dewey menganjurkan guru untuk mendorong siswa terlibat dalam proyek atau tugas berorientasi masalah dan membantu siswa menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Yang kelima, yaitu teori David Ausubel. Inti dari teori Ausubel ini tentang belajar adalah belajar bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar ialah apa yang telah diketahui peserta didik. Yakinilah ini dan ajarlah ia demikian. Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari teori belajar Ausubel. Dengan demikian, agar terjadi belajar bermakna, konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif peserta didik. Yang keenam ada teori Rutherford dan Algren. Teori ini berpendapat bahwa murid mempunyai ide mereka sendiri tentang hampir semua perkara, di mana ada yang betul dan ada yang salah. Jika kepemahaman dan miskonsepsi ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik, kepahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal, walaupun dalam pemeriksaan mereka mungkin memberi jawaban seperti yang dikehendaki oleh guru. Selanjutnya yaitu prinsip. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu yang pertama, ada sentralistis. Model pembelajaran ini merupakan pusat dari strategi pembelajaran karena siswa mempelajari konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Kerja proyek merupakan pusat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di kelas. Yang kedua, ada pertanyaan penuntun. Pekerjaan proyek yang dilakukan oleh siswa bersumber pada pertanyaan atau persoalan yang menuntun siswa untuk menemukan konsep mengenai bidang tertentu. Dalam hal mengenai bidang tertentu, dalam hal ini aktivitas bekerja menjadi motivasi eksternal yang dapat membangkitkan motivasi internal pada diri siswa untuk membangun kemandirian dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga ada investigasi konstruktif. Pembelajaran berbasis proyek terjadi proses investigasi yang dilakukan oleh siswa untuk merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Oleh karena itu, guru harus dapat merancang strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan proses pencarian dan atau pengalaman konsep pengetahuan dalam rangka menyelesaikan masalah atau proyek yang dihadapi. Yang keempat ada otonomi. Pembelajaran berbasis proyek, siswa diberi kebebasan atau otonomi untuk menentukan target sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan guru, berperan sebagai motivator dan fasilitator untuk mendukung keberhasilan siswa dalam belajar. Yang kelima ada realistis. Proyek yang dikerjakan oleh siswa merupakan pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan di lapangan kerja atau di masyarakat. Proses yang dikerjakan bukan dalam simulasi atau imitasi, melainkan pekerjaan atau permasalahan yang benar-benar nyata.